Salam hangat untuk Anda pendengar kami. Hari ini kita mau coba telusuri lebih dalam ya soal hubungan kita sama alam. Atau mungkin malah keterputusan kita ya. Iya, betul. Fokus kita kali ini dari bab 7 materi yang Anda bagikan. Kita kan sering banget ya dengar saran jalan-jalan gih ke alam. Tapi apa sih artinya itu sebenarnya? Apalagi di zaman serba cepat gini. Nah, misi kita sekarang ini, coba deh kita gali, kenapa sih koneksi ke alam ini kok penting banget? Nggak cuma buat kesehatan fisik atau mental aja, tapi mungkin juga buat buka intuisi atau tanda-tanda yang sering kita abaikan. Menarik itu. Penulis sumber ini kan cerita tuh soal Hampstead Heath di London, tempat dia merasa bisa nyambung sama intuisinya. Nah, kalau Anda sendiri gimana? Ada nggak tempat di alam yang rasanya kayak ngomong gitu ke Anda? Betul sekali. Ini emang lebih dari sekedar cari udara seger sih. Materi Anda itu kan mengutip peneliti kayak Susan McSamon sama Ivy Ross ya. Mereka nyebut alam itu lingkungan paling kaya atau the ultimate enriched environment. Oh, ultimate enriched environment ya. Iya, dan ini ada dasarnya loh secara sains soal otak kita, tapi juga sejalan banget sama kearifan kuno yang udah lama paham soal kekuatan alam ini. Nanti kita coba bedah deh, gimana lingkungan fisik kita, apalagi yang alami ya, itu bisa langsung banget pengaruh ke tingkat stres, ke kejernihan pikiran kita, bahkan cara kita ngelihat dunia. Wah, oke. Mari kita mulai dari situ. Gimana lingkungan sekitar bisa ngaruh ke kita tanpa kita sadar? Di bab ini kan disebut nama Saskia Wheeler ya, konsultan neuroestetika. Iya, betul. Neuroestetika. Dia jelasin katanya ruang yang tertutup banget atau banyak sudut tajamnya gitu, itu bisa bikin kita cemas. Ternyata itu ngaktifin bagian otak yang jadi alarm bahaya kita, amigdala. Amigdala. Tapi sebaliknya, kalau ada elemen alam kayak kayu atau bentuk yang melengkung-melengkung, itu malah bikin tenang. Dan ini ada akarnya jauh ke belakang di sejarah evolusi kita. Materi Anda nyajiin fakta yang menurut saya lumayan bikin kaget sih. Apa tuh? Manusia itu ternyata lebih dari 99,9% sejarahnya hidupnya ya di alam liar. Menyatu gitu sama alam. Wow, 99,9%, lama banget ya? Iya, sementara hidup kita yang di kota modern ini, itu kan baru kurang dari 0,004% sejarah kita. Jadi bisa dibilang secara biologis, kita ini mungkin nggak disetel buat lingkungan buatan kayak sekarang. Makanya bisa jadi ini sumber stres yang ya terus-terusan ada gitu. Masuk akal, masuk akal. Ada kemungkinan kita kehilangan sesuatu yang penting banget pas pindah ke kota gini. Sempet sih ya pas pandemi COVID itu, kayak ada jeda gitu. Jalanan sepi, langit biru, orang-orang jadi banyak ke taman lagi. Iya, inget banget masa itu. Tapi ya gitu, penulisnya juga nyatet kan? Kok kita kayaknya cepet banget ya balik lagi ke rutinitas lama? Jangan-jangan itu momen penting yang kelewat gitu aja ya buat nyambungin lagi? Bisa jadi banget. Sayang ya kalau gitu. Tapi untungnya nih, sekarang makin banyak bukti ilmiah yang nunjukin manfaatnya kembali ke alam itu. Oh iya? Kayak apa tuh contohnya? Ada konsep kayak resep alam, nature prescription, atau praktik forest bathing. Forest bathing, mandi hutan. Haha, ya tapi bukan mandi beneran ya. Ini dari Jepang, Shinrin-yoku. Intinya itu kita kayak merendam diri aja di suasana hutan, pakai semua indera kita. Oh, oke. Jadi melibatkan semua indera ya? Betul. Dan hasilnya nyata loh. Banyak studi ilmiah nemuin kalau abis waktu di alam itu, hormon stres kayak kortisol turun, terus denyut nadim lambat, tekanan darah juga turun. Sistem saraf parasimpatetik kita jadi lebih aktif. Parasimpatetik itu yang buat istirahat dan pulih itu ya? Tepat sekali. Mode istirahat dan cernanya tubuh kita. Ada detail menarik juga nih di materi dari salah satu studi. Katanya efek paling efisien buat nurunin stres itu bisa didapat cuma dalam 20-30 menit di alam. Nah itu dia. Nggak perlu lama-lama ternyata ya. Iya. Bahkan kalau jalan kaki 90 menit di lingkungan alami, itu bisa nurunin aktivitas di area otak namanya subgenual prefrontal cortex. Iya. Area itu kan yang sering aktif kalau kita lagi, mikir negatif terus-terusan atau lagi murung gitu. Jadi ini beneran ada perubahan biologis di otak ya, bukan sugesti aja. Poin pentingnya di situ. Alam itu secara aktif bisa nenangin bagian otak kita yang suka cemas atau mikir jelek. Nah, pengalaman penulis bukunya sendiri ini, wah, kuat banget sih ceritanya. Gimana tuh ceritanya? Jadi setelah suaminya meninggal karena leukemia, dia sedih banget kan, wajar ya.
Terus dia kayak maksa diri gitu buat jalan kaki di hutan dekat rumahnya tiap hari. Tiap hari ya? Berat pasti awalnya. Pasti. Mulainya 30 menit, katanya udah mulai kerasa beda dikit. Terus dia tambahin jadi sejam. Nah itu baru kerasa banget bedanya buat kesehatan mentalnya. Oh wow, dia nekenin, ini bukan cuma efek olahraga biasa loh, tapi lebih ke pengalaman, yaitu tadi, merendam diri sepenuhnya di alam. Yang unik, dia sering ngerasa kayak dibimbing pas jalan, Dibimbing gimana maksudnya? kayak nggak sadar gitu, dia ngambil jalan setapak baru yang belum pernah dilewatin. Seolah-olah alam ngasih dia arah gitu, di masa sulitnya itu. Wah, itu dalam banget sih artinya ya. Kisah yang kuat. Nah, terus gimana dong kita-kita ini yang mungkin tinggalnya di hutan beton, jauh dari alam liar? Bisa nggak sih nerapin ini? Bisa kok, bisa. Materi ini ngasih ide praktisnya juga kan ya? Benar, ada beberapa ide yang gampang dicoba. Pertama, ada konsep namanya grounding atau earthing. Grounding, kayak listrik gitu. Mirip tapi beda. Ini lebih ke membumi. Maksudnya, nyentuhin kulit kita langsung ke permukaan bumi. Oh, gimana caranya? Gampang banget. Jalan aja tanpa alas kaki di rumput, di tanah, atau di pasir pantai. Oh, nyeker ya istilahnya. Nah, iya, nyeker. Teorinya nih, walau masih diteliti terus ya, kontak langsung ini katanya bikin ada aliran elektron dari bumi ke badan kita. Terus efeknya apa? Diduga nih bisa bantu stabilin jam biologis kita, ngurangin peradangan, sama nurunin stres. Berenang di laut atau danau juga katanya efeknya mirip. Air kan konduktor ya. Oke, jadi sesimpel lepas sepatu di taman aja udah bisa ya? Terus apa lagi? Kedua, libatkan semua indera kita pas lagi di alam, sekecil apapun alamnya. Maksudnya? Ya, coba sentuh tekstur daun, rasain kulit pohon, kasar atau halus. Penulisnya aja sampai ngaku jadi pemeluk pohon kan? Iya ya. Terus, cium aroma tanah basah habis hujan atau wangi bunga. Dan penting nih, dengerin suara alam, terutama kicau burung. Kenapa tuh kicau burung penting? Materi ini ngutip Julian Treasure, pakar suara. Dia bilang, secara evolusi, kita ini merasa aman kalau dengar burung kicau. Soalnya itu tanda nggak ada predator dekat situ. Oh iya ya, masuk akal. Makanya suara burung itu nenangin ya? Betul. Ada alasan biologisnya. Ketiga, kalau emang susah banget keluar ke alam, ya bawa aja alamnya ke dalam rumah. Gimana caranya? Berkebun. Sekecil apapun, di pot gitu, itu udah bagus banget. Ada temuan menarik loh di bab ini soal bakteri tanah, namanya Mycobacterium vaccae. Bakteri? Aman tuh? Aman, justru bagus. Katanya kontak sama bakteri ini bisa micu keluarnya serotonin di otak, hormon bahagia itu kan? Jadi main kotor-kotoran sama tanah itu sehat. Wah, baru tahu saya. Ngurus tanaman hias juga udah bagus. Kalau itu juga nggak mungkin, ya lihat gambar atau video pemandangan alam, dengerin suara alam rekaman, air, ombak. Itu bisa bantu rileks dikit lah, walau nggak sekuat aslinya ya. Pakai wewangian alami kayak essential oil atau dupa yang bagus juga bisa bantu suasana lebih alami di dalam. Oke. Oh iya, satu lagi tadi disebut juga soal ngurangin polusi sensorik ya. Maksudnya gimana tuh? Iya, itu artinya ya usaha buat ngurangin paparan ke suara bising terus-terusan atau cahaya lampu yang terang banget, apalagi malam-malam. Ini juga bagian dari bikin lingkungan kita lebih alami dan tenang buat sistem saraf kita. Sip. Nah, ini nih bagian yang makin seru kayaknya. Soal sains modern yang mulai nemuin koneksi di alam yang, wah, rumit banget ya. Sesuatu yang mungkin udah dipahami sama budaya-budaya kuno. Betul banget. Materi ini kan bahas soal jaringan miselium jamur di bawah tanah itu ya, mycorrhizal network. Oh iya, itu yang kayak internetnya hutan itu kan? Nah, persis. Bayangin aja kayak jaringan super canggih di bawah kaki kita, nyambungin akar-akar pohon. Lewat situ, pohon bisa saling bagi nutrisi, air, bahkan ngirim pesan peringatan kalau ada hama. Gila ya, keren banget. Jadi pohon itu nggak sendiri-sendiri ya, ternyata. Mereka kerjasama. Tepat. Ini insight penting nih. Alam itu punya sistem komunikasi dan kerjasama yang kompleks banget, yang baru kita mulai paham sainsnya. Terus, ada lagi fenomena phytoncides. Phytoncide apa tadi? Phytoncides. Itu senyawa kimia yang dikeluarin ke udara sama pohon-pohon tertentu, kayak pinus, cemara, ek. Oke, terus? Nah, pas kita jalan di hutan dan ngirup udara yang kayak phytoncides ini, riset nunjukin itu bisa ningkatin jumlah dan aktivitas sel NK kita. Natural killer cells. Sel pembunuh alami? Buat apa tuh? Itu kayak pasukan khusus di sistem imun kita. Tugasnya ngelawan infeksi sama sel-sel abnormal,
termasuk sel kanker. Serius? Jadi jalan di hutan itu bisa nguatin imun kita secara langsung gitu? Lewat udara yang kita hirup? Iya, secara harfiah bisa nguatin pertahanan tubuh kita. Kayak dapat vitamin K kasat mata dari pohon. Luar biasa sih ini. Kayaknya bener ya, temuan sains ini mulai ngasih penjelasan buat hal-hal yang udah dipercaya sama budaya kuno dari dulu. Mereka kan seringnya nggak misahin manusia sama alam. Persis. Dan materinya ngasih contoh-contoh yang bagus banget soal cara pandang ini. Ada konsep dadiri dari suku aborigin Australia. Dadiri. Apa artinya? Artinya itu praktek mendengarkan secara mendalam, penuh sadar, hening gitu ke alam. Terus ada pandangan Maori di Selandia Baru, Te-ao Maori. Ada konsep Whakapapa. Whakapapa. Iya, itu intinya soal garis keturunan atau keterhubungan semua hal. Sering diterjemahin, saya adalah lingkungan, lingkungan adalah saya. Kesatuan gitu. Wah, dalam ya. Di kitab Veda Hindu kuno juga, alam sering dianggap ibu ilahi. Terus suku-suku asli Amerika Utara, mereka percaya semua elemen alam, batu, sungai, hewan, itu punya roh, bagian dari siklus hidup yang saling nyambung. Kemampuan membaca alam mereka kayaknya beda banget ya sama kita sekarang yang seringnya lihat alam cuma sebagai ya objek atau sumber daya aja. Beda banget. Ada contoh menarik tuh di materi soal suku Onge di Kepulauan Andaman. Yang selamat dari tsunami 2004 itu ya? Iya, katanya mereka bisa selamat karena bisa baca tanda-tanda halus dari alam. Kayak perubahan perilaku hewan, atau pola laut yang aneh yang mungkin kita mah abai aja. Kita udah kehilangan kepekaan itu kayaknya ya. Bert Water, tokoh asli Amerika yang dikutip di situ, juga nambahin. Katanya koneksi mendalam ini seringnya spesifik banget, nyambungnya sama tanah leluhur tertentu, formasi batu unik, pohon tua, hewan lokal di daerah mereka. Oke. Nah, ini jadi muncul pertanyaan reflektif yang penting dari bab ini. Jangan-jangan nih, dengan kita makin jauh dari alam, apalagi dari tempat-tempat alami yang punya arti buat kita juga sebenarnya, tanpa sadar mutusin hubungan sama kemampuan nangkep pesan, intuisi, atau tanda-tanda halus lainnya, baik dari alam maupun dari diri kita sendiri. Pertanyaan yang bagus buat direnungkan. Nah, setelah dengar semua ini, berdasarkan penelusuran kita di bab 7 materi ini, mungkin ini waktu yang pas buat Anda, pendengar kami, buat berhenti sejenak. Coba deh renungkan. Gimana sih sebenarnya hubungan Anda pribadi sama alam sekarang? Ngerasa nyambung atau malah jauh banget? Iya, coba direfleksiin. Dan penting ya buat diingat, ini bukan berarti harus pindah ke desa atau naik gunung tiap minggu loh. Bukan itu ya intinya? Bukan. Pesan dari materi ini lebih ke arah gimana caranya nemuin lagi koneksi itu sekecil apapun yang mungkin buat Anda. Mungkin minggu ini nih, bisa coba satu hal kecil aja. Contohnya? Dimana kalau coba luangin 5 menit aja buat nyeker di rumput taman dekat rumah. Atau pas bangun pagi, sebelum pegang HP, coba 1 menit aja fokus dengerin suara burung di luar jendela. Bener-bener didengerin. Oke, simple ya. Atau kalau punya tanaman di rumah, coba deh sentuh daunnya pelan-pelan, perhatiin warnanya, rasain kehadirannya, udah, amati aja. Nggak usah ngarap apa-apa, cuma lihat gimana rasanya setelah itu. Ketenangan atau mungkin kejernihan ya, atau rasa nyambung yang muncul dari momen-momen simple sama alam itu bisa jadi loh langkah awal buat jadi lebih peka sama suara hati kita sendiri. Sama intuisi. Betul. Dan mungkin juga sama tanda-tanda lain dalam hidup kita, kayak yang diisyaratkan penulis buku ini tadi. Jadi kalau dirangkum nih, dari penelusuran kita di bab 7 ini, alam itu, wah bukan cuma pemandangan bagus atau tempat main aja ya. Jauh lebih dari itu. Iya, dia itu lingkungan yang fundamental banget buat sehat fisik dan mental kita. Warisan evolusi kita yang sering kita lupain di tengah kesibukan. Kita udah lihat gimana sains mulai buktiin manfaatnya, dapat tips praktis juga buat nyambung lagi walau di kota. Dan ngeliat gimana ternyata temuan sains modern itu kok ya sejalan sama kearifan kuno soal keterhubungan semua hal. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Dengan kita bikin dinding ya, entah beneran atau di pikiran, antara diri kita sama dunia alami, jangan-jangan kita juga tanpa sadar nutup akses ke sumber intuisi yang lebih dalam. Maksudnya? Ke semacam kebijaksanaan yang beda gitu, yang non-linier. Atau ke tanda-tanda penuntun yang mungkin dulu leluhur kita paham banget karena mereka dekat sama lingkungannya. Bisa jadi ya. Bisa jadi, koneksi yang kita cari buat ngerasa lebih utuh, lebih tenang, atau lebih terbimbing, itu sebenarnya nggak jauh-jauh kok.
Mungkin ada di taman depan rumah, di langit malam, di suara angin di pohon. Nunggu kita sadar aja. Nunggu kita sambut lagi. Menarik sekali, Sam. Kenapa nggak coba satu langkah kecil aja minggu ini? Coba amati aja. Apa yang muncul dari situ? Oke. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada ya satu atau dua percikan inspirasi yang bisa Anda terapkan di keseharian Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.